Hai, kembali lagi bersama saya dengan Rode Mareta. Oke, perkenalkan diri, nama saya Rode Mareta, NPM 18 13 03 1031. Dan pada video kali ini, saya ingin melanjutkan untuk menjelaskan siklus akuntansi perusahaan Crescent Taylor. Dan pada hari lalu, saya sudah membahas tentang transaksi bulan April, dan sekarang saya ingin melanjutkan transaksi bulan Mei. Baiklah, langsung saja saya paparkan. Oke, ya, ini share. Oke. Bagian sini, perhitungan transaksi selama bulan Mei, perhitungan pendapatan jasa, ya, dan di sini perhitungan untuk jurnal umumnya. Langsung saja saya bahas. Oke, tanggal 3 Mei, membeli perlengkapan Taylor senilai 1.200.000 secara tunai. Sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu perlengkapan Taylor pada kas. Karena kasnya berkurang, kita taruh di kredit sebesar 1.200.000 dan perlengkapannya bertambah, kita taruh di debit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 5 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 jasa jahit baju wanita dengan furing sebanyak 4 potong. Kas bertambah, piutangnya berkurang sebesar 760.000. Tanggal 6, menerima jasa Taylor antara lain baju wanita tanpa puring 1 potong secara tunai, celana wanita 2 potong secara tunai, celana pria 4 potong secara tunai, permak baju wanita atau pria 3 potong secara tunai. Di mana pada transaksi tanggal 6 Mei ini dilakukan secara tunai semua, sehingga pada tanggal 6 Mei tidak ada piutang usaha karena semua transaksi dilakukan secara tunai. Ya. Pendapatan jasa. Ini pendapatan jasa ya. Lalu tanggal 8 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Ini maksudnya pada tanggal transaksi yang bulan lalu, bulan April. Nah, dilunasinya baru tanggal 8 Mei, yaitu kas pada piutang usaha sebesar 380.000. Oke. Lanjut lagi. Nah, pada tanggal 10, menerima jasa Taylor antara lain baju wanita dengan puring 4 potong secara kredit, baju pria dengan puring 4 potong secara kredit. Nah, pada tanggal 10 ini, transaksi yang dilakukan bukan dilakukan secara tunai, melainkan secara kredit, sehingga mengakibatkan adanya akun piutang usaha dan juga pendapatan jasa sebesar 1.320.000. Ya. Selanjutnya tanggal 14, membayar beban utilitas senilai 1.400.000 secara tunai. Jurnal ya, beban utilitas pada kas sebesar 1.400.000 secara tunai. Oke, lanjut pada tanggal 16 Mei menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai 72 juta secara tunai. Sehingga pada tanggal 16 jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 72 juta. Kasnya di debit, pendapatan jasa di kredit. Lalu pada tanggal 18 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Tanggal 20, tanggal 18 berarti kas
pada piutang usaha. Kasnya bertambah senilai 380, piutang usahanya bertambah senilai, piutang usaha berkurang senilai 380. Lalu pada tanggal 20. Tanggal 20, ya, pada tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 4 potong. Tanggal 20, kas pada piutang usaha sebesar 560.000. Tanggal 21, membeli perlengkapan tailor sebesar 700.000 secara tunai. Tanggal 21, perlengkapan tailor pada kas sebesar 700.000 rupiah. Tanggal 22, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Tanggal 22, karena menerima pelunasan sehingga mengakibatkan kasnya bertambah dan piutang usaha berkurang sebesar 380.000. Tanggal 23, menerima jasa celana wanita 2 potong secara tunai, celana pria 3 potong secara tunai, dan permak baju wanita atau pria sebanyak 4 potong secara tunai. Sehingga tanggal 24, hingga pada tanggal 23, jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 915.000. Dia tidak ada piutang usaha sebab semua dilakukan pembayaran tunai semua. Tanggal 25, membayar gaji karyawan senilai 3.250.000. 2 orang karyawannya. Sehingga beban gaji karyawannya 3.250 dikali 2, 6.500.000. Beban gaji pada kas sebanyak 6.500.000. Lalu pada tanggal 26, menerima jasa baju wanita dengan puring 5 potong secara kredit, baju pria tanpa puring 2 potong secara kredit, baju pria dengan puring 1 potong secara kredit, permak baju 5 potong secara tunai. Sehingga pada tanggal 26, jurnal ya, kas dan piutang usaha pada pendapatan jasa. Kasnya sebesar 250 di debit, piutang usahanya sebesar 1.290 di debit, dan pendapatan jasa ini berasal dari penjumlahan piutang dan kas. Piutang pendapatan jasa di kredit sebesar 1.540. Lalu pada tanggal 27, ya, pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000. Berarti pref nona syahadah pada kas, karena kasnya berkurang dan prefnya bertambah sebesar 1.300.000. Tanggal 30, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26, jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong. Kas pada piutang usaha. Kasnya bertambah sebesar 140 di debit, piutang usahanya berkurang sebesar 140 di kredit. Sehingga total dari jurnal umum terlihat balance sebesar 90.685.000 rupiah. Oke, transaksi yang selanjutnya membuat buku besar. Ya, buku besar. Oke. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun tetapi diurutkan dari kas sampai dengan beban-beban. Dari nomor yang paling kecil sampai yang paling besar nanti yang di paling bawah. Nah, pada buku besar ini, saldo awal ini berasal dari bisa dari saldo bulan April yang bulan lalu dan juga dari jurnal umum yang ini. Nah, akun kas. Seluruh transaksi kas yang ada di debit kita taruh di kolom debit, dan juga sebaliknya kas di jurnal umum yang di kolom kredit kita taruh di kolom kredit. Ya.
Oke. Sehingga saldonya kita taruh sini. Ini caranya yaitu kas normal, saldo normalnya di debit. Jikalau ia bertemu dengan kredit, ia dikurang. Ya. Seperti sebagai berikut. Nah, ini saldo awal kas yaitu 114.860 dikurang dengan 1.200.000 pada tanggal 3 ini. Ya. Pada tanggal 3 kasnya dikredit, makanya di sini keterangannya kita tulis membeli perlengkapan, referensinya jurnal umum, saldonya kita taruh di kredit, dan juga saldo akhirnya kita kurang antara saldo sebelumnya dengan transaksi pada tanggal 3. Hasilnya yaitu Rp113.660.000. Oke, ada transaksinya menerima pelunasan, menerima pendapatan jasa, menerima pelunasan, lalu menerima sewa, beban utilitas. Ini seluruh transaksi yang berkaitan atau mengeluarkan kas. Sehingga saldo akhir kas yaitu Rp180.735.000. Nah, yang kedua itu nomor akun 112 piutang usaha. Ya. Sama juga kayak kas, seluruhnya sama. Dia piutang usaha saldo normalnya di debit. Ya, sehingga 1.140.000 ini dikurang dengan 760.000, hasilnya 380. Oke. Sehingga saldo akhir piutang usaha yaitu Rp1.150.000. Nah, lalu yang perlengkapan seperti itu juga, sehingga saldo akhirnya yaitu Rp2.200.000. Nah, kalau ada jurnal penyesuaian ini nanti kita bahas lagi di transaksi yang selanjutnya. Ini semua harus jurnal penutup juga harus dimasukkan ke dalam buku besar. Sewa dibayar di muka, lalu cadangan penyisihan piutang tak tertagih. Ini ada di AJP. Peralatan mesin jahit, akumulasi mesin jahit, semua kita masukkan ke dalam buku besar. Modal prive, ya. Prive-nya tadi tanggal 27, pengambilan pribadi sebesar 1.300.000. Lalu di jurnal penutup juga ada prive, tapi dia di kolom kredit. Ya. Sehingga saldonya menjadi 0. Sisa laba rugi, pendapatan pun juga pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Oke. Pendapatan jasa saldo normal di kredit. Lalu beban utilitas, beban utilitas, saldo normalnya di debit, seluruh beban-beban, sampai kepada nomor akun yang paling terakhir, yaitu beban piutang tak tertagih. Ini ada di jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Di jurnal umum tidak ada piutang tak tertagih. Oke, selanjutnya setelah buku besar, yaitu neraca saldo. Di mana neraca saldo ini didapat dari saldo terakhir dalam buku besar, namun yang referensinya hanya jurnal umum saja. Sementara yang referensinya jurnal penyesuaian ini ataupun jurnal penutup tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo. Misalnya beban gaji ya. Lihat ya. Beban gaji. Nah, dia terakhir, jurnal umum. Walaupun dia di sini 0, tapi karena ini jurnal penutup, tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo. Hanya saldo terakhir, yang referensinya jurnal umum. Ya. Oke. Nama akun yang pertama, kas, di debit sebesar Rp180.735.000, piutang usaha 1.150.000, perlengkapan 2.200.000, sewa dibayar di muka 61.250.000, peralatan tailor atau mesin jahit sebesar 12 juta. Akumulasinya
ini yang ditulis yaitu saldo bulan April lalu. Ya, ini. Akumulasi penyusutan mesin jahit. Ya, nih, saldo awal, yaitu saldo sisa bulan April lalu. Bukan saldo jurnal penyesuaian. Masih saldo awal bulan April. Lalu mesin obras sebesar 3.900.000, akumulasi mesin obras 54.167, modal pun juga. Nih, kita lihat ya di modal buku besar. Nah, modal. Cukup di sini saja saldo awal, yaitu 193.229.166 rupiah. Oke, drive-nya 1.300.000, pendapatan di kredit sebesar 4.985, ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Pendapatan sewa 72 juta, beban utilitas 1.400.000, beban gaji 6.500.000, sehingga total dari neraca saldo bisa kita lihat balance sebesar 270.435.000 rupiah. Lalu masuk ke dalam AJP. Gimana AJP? Di dalam informasi data per 31. Ya, di mana informasi per 31 Mei, yaitu yang pertama pelengkapan tersisa senilai 500.000 rupiah. Kita lihat di sini di neraca saldo perlengkapan. Nah, perlengkapan 2.200.000 ya. Sementara di sini informasi datanya tersisa senilai 500. Berarti 2.200.000 ini dikurang dengan 500.000, yaitu 1.700.000. Sehingga jurnal ya, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.700.000. Tanggal 31. Tanggal 31 ya. Oke, sore kita lanjut lagi. Ya. Nah, informasi data per 31 Mei 2020 yang kedua itu penyusutan mesin jahit dan mesin obras, di mana umur ekonomis mesin jahit dan mesin obras itu yaitu 6 tahun. 6 tahun dikali 12 bulan, 72 bulan. Nah, mesin jahit di neraca saldo kita lihat saldonya dia 12 juta. Sehingga caranya 12 juta dibagi dengan 6 kali 12, 72. Berarti 12 juta dibagi 72 bulan, yaitu sebesar Rp166.667. Nah, penyusutan mesin obras juga gitu juga. Mesin obras di neraca saldo sebesar 54.167 rupiah. Ya, JP-nya. Nah, JP. Oh, bukan mesin obras, kita lihat tadi kan penyusutannya ya. Nih, ini kan akumulasi. Oh, ini mesin obras. 3.900.000 dibagi dengan 72 bulan. Hasilnya 54.167 rupiah. Lalu, informasi yang ketiga yaitu sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Berarti jurnalnya kita buat beban sewa pada sewa dibayar di muka, karena sewa yang telah jatuh tempo berarti sewa yang telah dibayar di muka sebesar 1.750.000. Ya, beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.750.000. Yang keempat, sewa yang telah diterima dan terpakai senilai 3 juta sewa. Nah, dari sini nih pendapatan sewa ini 72 juta kan, saldo 72 juta dikurang dengan 3 juta karena telah terpakai ya. Berarti 72 juta dikurang 3 juta 69 juta. Nah, jurnal ya pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka. Ya, atau ini nih, pendapatan sewa
pendapatan sewa diterima di muka sebesar 69 juta rupiah. Dan yang kelima, penyisian piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Caranya, kita lihat di neraca saldo piutang sebesar 1.150.000 dikali dengan 1,2%. Hasilnya yaitu 13.800. Jurnal ya. Jurnal penyesuaian kita bikin, beban piutang tak tertagih pada cadangan penyisihan piutang tak tertagih. Sebesar 13.800. Total dari jurnal penyesuaian yaitu 72.684.634 rupiah. Selanjutnya neraca lajur. Neraca lajur ini memuat 5 kolom. Neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, dan laba rugi serta kolom neraca. Ini memuat yang ada di neraca saldo yang tadi telah kita hitung tadi, lalu yang di jurnal penyesuaian memuat di akun jurnal penyesuaian ini informasi tambahan per 31 Mei yang telah dimuat oleh soal. Lalu di neraca saldo disesuaikan, ini yaitu merupakan perhitungan dari neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Misalnya di neraca saldonya, saldo debitnya lebih besar, dan jurnal penyesuaiannya ada di kredit, mereka itu dikurang. Sementara kalau debit ketemu debit, ditambah. Seperti itu. Oke, pada misalnya ya, nomor 1 ini, kas. Neraca saldonya 180 juta sekian. Dan juga di neraca, tidak ada di ayat jurnal penyesuaian, maka langsung masuk ke dalam neraca saldo disesuaikan. Ya. Lalu piutang usaha, contohnya piutang usaha di neraca saldo ada 1.150.000. Di ayat jurnal penyesuaian tidak ada, sehingga langsung dimasukkan saja di neraca saldo disesuaikan sebesar 1.150.000. Contoh yang ketiga, perlengkapan. Di neraca saldo berada di debit sebesar 2.200.000, lalu di jurnal penyesuaian ada 1.700.000 berada di kolom kredit, sehingga dikurang 2.200.000 dikurang dengan 1.700.000, hasilnya 500.000. Lalu sewa dibayar di muka. Di neraca saldo ada 61.250.000. Di ayat jurnal penyesuaian ada 1.750.000. Sehingga di neraca saldo disesuaikan, yaitu dikurang 61 juta sekian, dikurang 1 juta sekian. Hasilnya 59.500.000. Ya. Semua kode akun diurutkan dari nomor 1 sampai dengan pada akun beban. Ya, beban piutang tak tertagih. Oke, langsung. Nih, mesin jahit di neraca saldo ada 12 juta. Di jurnal penyesuaiannya tidak ada, sehingga saldonya langsung masuk neraca saldo sebesar 12 juta. Contoh lagi, pendapatan sewa. Di neraca saldo berada di kolom kredit sebesar 72 juta. Di jurnal penyesuaian berada di kolom debit sebesar 69 juta. Sehingga di neraca saldo disesuaikan dikurang 72 juta dikurang 69 juta. Hasilnya 3 juta. Sampai bawah begitu pun ya. Sampai mereka ini antara neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga neraca saldo disesuaikan, sampai dengan neraca mempunyai hasil yang sama, harus balance. Kalau tidak, maka kemungkinan besar atau sudah dipastikan perhitungannya salah. Kolom selanjutnya itu laba rugi. Laba rugi ini memuat akun pendapatan dan beban saja dari pendapatan jasa, ya kan? Nah, pendapatan
dan beban. Seluruh beban-beban. Dijumlahkan, pendapatan seperti biasa, normalnya berada di kolom kredit, dan beban di kolom debit. Pendapatannya sebesar Rp7.985.000. Lalu pendapatannya, akumulasi beban-bebannya, itu Rp11.584.634. Sehingga karena lebih banyak beban dibandingkan pendapatan yang masuk, bisa kita lihat, mereka rugi. Perusahaan pada Carlson Taylor pada bulan Mei mengalami kerugian sebesar Rp3.599.634. Ya. Ini mereka di total diturunkan. Caranya yaitu 11 juta ini totalnya dikurang dengan 7.985.000. Hasilnya rugi. Rugi 3.500.000 sekian. Lalu kolom neraca ini memuat akun-akun dari K sampai Prive. Atau sebut akun real. Ya. Nah, seluruhnya kita masukkan saja. Ini dimasukkan langsung dari neraca saldo disesuaikan. Langsung kita teruskan. Oke, pendapatan sewa diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka ada 69 juta. Ini modal 193.229.166 rupiah. Hasil akhirnya 262.684.634 rupiah. Selanjutnya setelah menyelesaikan transaksi neraca lajur, perhitungan neraca lajur, masuk ke dalam laba rugi. Oke, ya. Laba rugi. Pendapatan operasional yaitu pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Pendapatan jasa 4.985.000, pendapatan sewa 3 juta. Ya, ini didapat dari sini juga bisa nih, ya, dari kolom laba rugi di neraca lajur. Sehingga total dari pendapatan operasional itu 7.985.000. Beban operasional, beban utilitas, beban gaji perlengkapan, beban penyusutan mesin jahit, mesin obras, lalu beban piutang daftar tagih, beban sewa, sehingga hasil dari beban operasional itu 11.584.634 rupiah. Sehingga totalnya mengalami kerugian. Ya. Sebelumnya juga sudah diketahui mengalami kerugian 3.500.000 sekian. Ya, 3 juta mengalami kerugian operasional sebesar 3.599.634 rupiah. Setelah laba rugi yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal. Modal yang tulis ini yaitu modal awal di neraca lajur. Nih modal dari sini. Ya. Modal dari neraca lajur 193.229.166 rupiah. Nah, ruginya 3.599.634 rupiah. Profit pun kita tulis di laporan perubahan ekuitas, sehingga mengalami penurunan modal sebanyak ditambah ya dijumlahkan sebesar 4.899.634 rupiah, sehingga modal akhir syahadah pada 31 Mei 2020 yaitu 193 juta sekian dikurang 4.800 sekian, hasilnya 188.329.532 rupiah. Nah, selanjutnya setelah laporan perubahan ekuitas yaitu laporan neraca. Terdiri dari aset dan kewajiban ekuitas, aset lancar dan aset tidak lancar.
Aset lancar, kas, piutang, pelengkapan, sewa dibayar di muka, cadangan penyisihan piutang tak tertagih. Totalnya Rp241.871.200. Aset tidak lancarnya itu mesin jahit, akumulasi mesin jahit, mesin obras, akumulasi mesin obras. Ya, yaitu hasilnya ini ditambah ini 12 juta ditambah 3.900.000 lalu dikurang-kurangin. Yang di tanda kurung ini itu untuk dikurang. Sehingga total dari aset tidak lancar 15.458.332 rupiah. Lalu totalnya 257.329.532 rupiah. Kewajibannya ada kewajiban lancar yaitu sewa diterima di muka sebesar 69 juta. Total kewajiban lancar 69 juta. Kewajiban tidak lancar tidak ada. Ekuitas modal nona syafio. Modal nona syahadah. Ya, sebesar 188 juta dari sini ya, teman-teman. 188.329.532 rupiah. Totalnya sehingga balance 257.329.532 rupiah. Setelah itu, laporan neraca yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban. Sehingga kalau menutup akun itu harus dibalik. Yang tadinya pendapatan, saldo normal yaitu di kredit, dan pada jurnal penutup ini saldonya di debit untuk tutup. Ya. Nah, pendapatan jasa 4.985. Pendapatan sewa 3 juta, sehingga disandingkan dengan ikhtisar laba rugi sebesar 7.985.000 rupiah. Ini ditambah hasil dari pertambahan ini. Lalu beban-beban pun begitu. Tadinya seharusnya dia akun beban saldo normalnya di debit, tetapi untuk menutup akun dia dibalikan di kredit. Sehingga jurnal ikhtisar laba rugi pada beban-beban sebesar 9.834.633 rupiah. Kita masukkan saja ya ini. Kita urutkan. Nah, lalu modal pada pref. Pref pun masuk ke dalam jurnal penutup karena mempengaruhi modal. Pref tadinya normalnya di debit, pada jurnal penutup, pref ditaruh di kredit. Pref pada bulan Mei yaitu 1.300.000. Lalu modal pada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini dari sini ya. Ikhtisar laba rugi. Ya, dari rugi operasional laba rugi. Sebesar 3.599.634 rupiah. Sehingga bisa kita lihat total balance 22.719.268 rupiah. Nah, neraca saldo setelah penutupan. Ini memuat akun-akun dari nomor 1 sampai 3 saja, dari kas sampai modal. Pref tidak masuk ke dalam neraca saldo sebab telah masuk ke jurnal penutup. Ya, seperti ini. Kas senilai 182.735.000 rupiah, kas piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, cadangan penyisihan piutang tak tertagih, yaitu peralatan tailor, mesin jahit, akumulasinya pun dimasukkan, mesin obras dan akumulasinya pun dimasukkan, sewa dibayar di muka, bukan sampai modal. Hasilnya yaitu 257.785.000 rupiah. Oke. Dia beroleh dari neraca lajur. Nah, neraca saldo setelah penutupan diperoleh dari neraca lajur. Di sininya.
ya. Nah, dari situnya. Setelah itu, neraca saldo penutup ke jurnal pembalik, di mana jurnal pembalik ini membalik akun-akun khusus yang di dalam jurnal penyesuaian yang mengakibatkan transaksi. Ya, pokoknya yang bisa dibalik di dalam jurnal penyesuaian dibalik dalam jurnal pembalik, yaitu akun yang bisa dibalik dalam jurnal penyesuaian transaksi bulan Mei. Ini pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka. Karena jurnal pembalik itu untuk membalik akun dalam jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Sehingga hanya satu yang bisa dibalik, yaitu pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 69 juta. Oke, sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya mengenai transaksi bulan Mei perusahaan Craftsman Tailor. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.